kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, ilmu pengetahuan alam kelas 6. Proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Cara kerja PLTA adalah yang pertama, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Yang ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri, dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Ayo sebutkan manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Proses menyalurkan energi listrik. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Yang kelima, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Komponen utama dalam proses penyaluran listrik. Yang pertama, sistem pembangkit. Berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Yang kedua, sistem transmisi. Berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Yang ketiga, sistem distribusi. Berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Sistem distribusi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Yang keempat, transformator. Berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator juga sering disebut trafo. Transformator terbagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit. Sedangkan transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan.